Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada Allah agar kita, orang tua kita, adik-adik kita, anak-anak kita, dan semua warga SMP Negeri 1 Gubuk terbebaskan dari semua virus corona. Marilah kita mulai terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa anak-anak untuk bisa mengisi daftar dulu. Dan selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran kita pada bab kedua, dimana setelah kita menjelaskan bab 1 kemarin, yaitu tentang reproduksi pada manusia, maka pada kesempatan ini, pada bab kedua ini, kita akan bahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan pada hewan atau sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Maka untuk itu persiapkan anak-anak untuk catatannya, untuk buku catatan, catat hal-hal yang penting untuk kita berikan agar nanti suatu saat pas saat ujian kita bisa membuka-buka lagi catatan yang telah kita sampaikan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bab 2. Ini nama saya Mukhtar Revin dengan kontak 081326616802. Ini tanaman anggrek, dan ini juga yang hewan, ada kucing dan sebagainya. Pada kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada yang pertama, yaitu memahami sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, sedangkan yang kedua adalah menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita akan mulai apa tujuan daripada kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian reproduksi aseksual pada tumbuhan. Kedua, menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Ketiga, menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan membuat laporan hasil studi tentang bagian-bagian tumbuhan dalam proses reproduksi aseksual. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan juga perkembangan atau pertumbuhan tumbuhan secara buatan. Kita akan mulai mengkaji. Yang pertama adalah kita lihat dulu perkembangbiakan tumbuhan secara alami atau vegetatif alami. Bisa kita lihat ada banyak macam cara. Salah satu di antaranya di sini ada dengan spora, dengan tunas, ada tunas adventif, ada rizoma, ada stolon, ada umbi bakar, ada umbi batang, umbi lapis dan sebagainya. Apa itu dengan spora? Contohnya kayak apa? Kita ikut berikutnya. Spora, seperti kita lihat, ini adalah tumbuhan paku dan sebagainya, adalah reproduksi dengan spora, biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu dalam sporongium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau fertil pada permukaan bawah daun atau tepi-tepi daun. Kemudian yang kedua, contoh tunas. Tunas yang kalau kita lihat dalam gambar ini adalah tanaman bambu. Tunas adalah calon individu baru yang tumbuh dari ujung batang atau ketiak daun. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, pisang, dan sebagainya. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Ada tunas dan daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain ada batang dinamakan tunas adventif. Kita akan lanjutkan apa tunas adventif itu. Ya, kita lihat ini adalah tanaman cocor bebek. Ini tanaman cocor bebek. Kalau kita lihat perkembangan anak semuanya,
Apa yang dimaksud tunas adventif? Adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun. Ini kita bisa lihat pada ujung-ujung ini biasanya di sini akan muncul tanaman-tanaman atau tumbuhan baru yang ada di ujung-ujung ini. Selanjutnya anak semuanya, umbi lapis. Kita sudah kenal tanaman apa ini anak semuanya? Ini adalah tanaman bawang merah. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah atau fadil. Kemudian yang kita kenal yang berikutnya, umbi akar. Kita tahu semuanya anak ini apa ini anak-anak? Ini adalah yang sudah enggak asing lagi adalah singkong. Nah, apa yang dimaksud umbi akar? Umbi akar adalah akar yang menggelembung dalam tanah. Umbi akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh pada singkong, wortel, dan dahlia. Kemudian yang berikutnya adalah contoh vegetatif alami yang berikutnya adalah kentang atau umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di dalam tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini contohnya adalah ini ada tumbuhan-tumbuhan baru, ini tinggal menanam nanti sudah jadi tumbuhan kentang atau menjadi tumbuhan yang mudah kita tanam. Berikutnya rhizoma. Apa itu rhizoma? Rhizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Pada rhizoma terdapat tunas, sisik daun antar ruas. Jika rhizoma terpisah dari induknya maka akan tumbuh menjadi induk baru. Rhizoma terdapat pada tumbuhan Zingiberare, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput yang lain. Ini bisa muncul kalau gini adalah stolon atau geragih. Apa stolon? Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Stolon yang menjalar di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi. Ini contoh gambar stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki atau Cyperus rotundus. Anak-anak semuanya, setelah kita menyelesaikan contoh vegetatif alami yang pertama tadi, kita akan lanjutkan yang kedua adalah vegetatif buatan. Bisa kita lihat dalam gambar ini anak-anak semuanya, vegetatif buatan contohnya adalah stek, mencangkok, okulasi, mengenten, merunduk, dan sebagainya. Apa itu yang dimaksud dengan menyetek? Mari kita ikuti berikutnya. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama daerah yang berbuku-buku. Misalnya taman hibiscus, Tilaeus atau waru, dan Saccharum ovinarium atau tebu. Ini contoh yang kita bisa lihat ini stek. Kemudian yang berikutnya cangkok. Nah, ini masalah cangkok ini banyak sekali yang bisa kita lihat untuk tanaman-tanaman cangkok ini. Apa itu cangkok? Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau bisa berupa sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Nah, ini untuk anak-anak semuanya. Tugas kamu semua nanti selama 3 bulan ini, mulai sekarang nanti bisa mencangkok tanaman yang ada di rumah kamu semuanya. Kemudian nanti sekitar bulan Januari, kalau sudah tumbuh bisa dikumpulkan ke sekolah. Kemudian yang berikut mengenten atau menyambung. Apa itu mengenten? Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda.
mula-mula